Shalom, selamat sore oma-oma yang dikasih Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat berjumpa kembali sekalipun lewat ibadah online. Tetapi saya yakin dan percaya oma-oma tetap semangat, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tetap setia. Mari kita akan beribadah bersama sore hari ini. Kita rindu menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, kita mau tetap setia dan mencintai Tuhan. Ku mau cintai Yesus selamanya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur, kami sembah, sebab nama-Mu besar. Kasih setia-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Allah yang besar.
Bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sore hari ini kami kaum Parentalia datang kepadamu ya Tuhan, menghampiri tatamu. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, sebab kami merasakan penyertaan dan kasih-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah Parentalia sore hari ini Tuhan, biarlah setiap oma-oma yang mengikuti ibadah ini merasakan jamahan dan penyertaan Tuhan dalam setiap ibadah ini Tuhan. Juga menyerahkan hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, Pendeta Joyce, Tuhan tutup bungkus dan hikmat yang daripada Tuhan ada dalam mulutnya. Setiap perkataan firman yang disampaikan memberkati seluruh yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah Parentalia sore hari ini ke dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore oma-oma. Setiap hari kita merasakan dan kita mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan ada bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak akan ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiada aku ragu lagi mengikut-Mu Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi walau banyak rintangan dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa.
Engkau penolong dalam kehidupan kami, Engkaulah sahabat kami, dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap oma-oma, Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa senangnya saya bisa kembali berjumpa dengan oma-oma melalui ibadah online Parentalia pada saat ini. Walau sekian lama kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun saya punya keyakinan bahwa oma-oma sekalian tetap kuat di dalam Tuhan. Imannya semakin luar biasa dan menjadi kerinduan saya bahwa kehidupan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Nah, oma-oma, supaya kita semakin sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak hanya percaya dan punya iman, tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Saat hidup kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus, maka sampai kapanpun hidup kita tidak akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukankah menjadi tujuan kita serupa dengan Kristus? Sore hari ini kita akan belajar dari seorang rasul yang hidupnya berfokus kepada Kristus, hidupnya bagi Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang yang pada waktu dulu hidupnya adalah sebagai seorang penganiaya jemaat. Namun kemudian dia menjadi orang yang luar biasa, hidupnya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus berubah dari orang yang begitu kejam menganiaya jemaat Tuhan. Kemudian dia berubah menjadi seorang yang membangun jemaat Tuhan. Rasul Paulus berubah saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damsyik. Apa yang bisa kita teladani dari perubahan hidup Rasul Paulus untuk kehidupan kita sekarang ini? Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang sangat sulit di dalam kehidupan kita, khususnya oma-oma. Kenapa? Karena oma-oma tidak bisa berpergian kemana-mana, oma-oma harus di rumah saja. Bahkan beribadah itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Oma-oma tidak bisa beribadah ke gereja. Kalaupun mungkin gereja membolehkan, oma-oma sendiri melihat fisik tidak memungkinkan karena usia yang rentan dengan penularan COVID-19 ini. Maka dari itu oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap oma-oma di tengah segala kesulitan, oma-oma tetap hidup bagi Kristus. Oma-oma tetap hidupnya diarahkan, difokuskan kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah segala tantangan hidupnya, di tengah-tengah tantangan dalam pelayanannya, hidupnya difokuskan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan yang fokus, kehidupan yang diarahkan bagi Kristus? Yang pertama, oma-oma, hidup yang berfokus kepada Kristus itu adalah hidup yang mengenal Kristus. Kita akan membaca di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Filipi 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang kukehendaki, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Hari-hari ini apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, khususnya oma-oma, kaum Parentalia?
kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Hidup kita harus semakin fokus kepada Tuhan. Jangan fokus dengan apa yang ada di belakang kita, yang ada di sekitar kita, dengan kehidupan kita yang semakin tidak mudah. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi saat ini, saya mengajak oma-oma sekalian supaya hidupnya terus diarahkan bagi Kristus itu, yaitu bahwa kita mengenal Tuhan kita. Kalau oma-oma mengenal Tuhan dengan benar, maka itu akan membawa perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan dari apa? Yang mungkin kita hari-hari ini mengalami ketakutan, kita mengalami kesepian. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita mengalami perubahan. Saya tidak merasa ketakutan lagi, saya tidak merasa kesepian lagi, walaupun kenyataannya memang demikian. Oma-oma yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus itu mengenal Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Oma-oma, saya berharap oma-oma hari demi hari, walaupun di rumah, walaupun beribadah di rumah, tapi oma-oma semakin kenal Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengalami hal yang demikian. Dia semakin mengenal Tuhan, hidupnya semakin luar biasa. Hidupnya semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga oma-oma, walaupun di rumah, walaupun tidak pergi ke gereja, walaupun tidak pergi kemana-mana, jika oma tetap mengenal Tuhan, imannya semakin kuat, tidak goyah dengan apapun, tidak sedih dengan keadaan yang seperti ini, tidak khawatir dengan sakit penyakit yang mungkin bisa menular. Oma-oma akan menjadi berkat. Artinya apa? Orang akan melihat itu ya, orang Kristen di usia lanjut tetap mengalami sukacita. Karena apa? Mengenal Tuhan. Tuhan yang sanggup melindungi kita, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita, Tuhan yang sanggup menolong oma-oma. Maka dari itu sore hari ini, kalau hidup kita mau bagi Tuhan, mau diberikan kepada Tuhan, mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau oma-oma berani menjalani kehidupan ini tidak takut dengan apapun juga, maka orang-orang di sekitar akan melihat, iya ya, orang Kristen tidak takut dengan apapun juga. Hidupnya menjadi kesaksian, hidupnya menjadi berkat. Kemudian kalau kita mengenal Tuhan itu sebagai Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, maka kita tidak takut dengan apapun. Oma-oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, mengarahkan hidup kita akan semakin bersemangat. Walaupun ibadahnya secara online, saya yakin oma-oma itu oma-oma yang semangat, tetap fokus gitu ya. Kalau ibadah online tidak sembarangan, karena ada orang yang bersaksi kalau ibadah online itu begini gitu ya. Wow, tapi saya yakin, saya percaya oma-oma pasti sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa, sudah rapi begitu ya, sudah duduk manis dan memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh, tidak sembrono, tidak sembarangan. Karena apa? Saya tahu oma-oma itu adalah orang yang setia, orang yang begitu mengenal Tuhan di dalam kehidupan. Diwujudkan dengan apa? Serius mengikuti ibadah, walaupun online. Dan saya yakin oma itu memiliki jam-jam doa yang lebih lagi di masa pandemi ini. Karena hidup kita mau ngerjain apa? Karena kita pergi nggak boleh, adanya di rumah saja. Saya yakin oma-oma akan mengisi waktu-waktu yang ada di masa pandemi ini dengan membaca Alkitab, berdoa begitu ya, dan mengikuti ibadah dengan serius. Jadi mari sekali lagi miliki pengenalan bersama Tuhan, mengenal pribadi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka ketika
itu terjadi, hidup kita bagi Tuhan, hidup kita fokuskan kepada Tuhan. Selanjutnya oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih kita mau hidup fokus bagi Tuhan, hidup kita bagi Kristus? Maka yang kedua, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Dalam Filipi 3 ayat 13, Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Selalu menoleh ke belakang itu seringkali menjadi penghalang utama bagi kita untuk maju. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Rasul Paulus, tidak lagi mengingat-ingat hal yang sudah di belakang. Rasul Paulus menganggap semuanya itu, semua yang ia miliki itu yang dulunya dia punya, sekarang adalah sampah, dan Rasul Paulus telah meninggalkannya. Apa yang menjadi kebanggaan kita di masa lalu, apa yang menjadi sukacita kita di masa lalu, ataupun mungkin yang sebaliknya, apa yang menjadi kesedihan kita di waktu-waktu yang lalu, kesusahan kita yang lalu. Jangan kita mengingat-ingat lagi. Mari kita terus mengarahkan kehidupan kita ke depan, melihat karya Tuhan itu sungguh luar biasa. Rasul Paulus itu punya alasan untuk membanggakan, saya ini orang Yahudi asli, keturunan ini, begitu ya. Dia orang pandai, sekolahnya tinggi, mungkin Rasul Paulus bisa membanggakan itu. Kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, oma-oma mungkin bisa melihat, wah dulu ya hidup saya nyaman, hidup saya enak, begitu ya, dan lain sebagainya, semua serba tercukupi dan lain sebagainya, bahkan melimpah. Tapi sekarang kondisinya seperti ini. Memang saat ini di mana-mana orang mengalami kesulitan. Jangan pernah kita mengingat-ingat, oh dulu begini, sekarang kok begini. Ataupun misalnya dulu kita punya masalah yang menyakitkan hati kita, jangan pernah kita ingat lagi. Supaya apa? Kita tetap menjadi orang yang fokus kepada Tuhan. Lupakan. Kalau kita bisa melupakan hal yang terjadi di belakang kita, maka langkah kita untuk maju itu akan semakin cepat. Oma-oma sudahlah, tidak usah memikirkan hal yang membebani yang terjadi di masa lalu. Sekarang oma-oma berpikir bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sanggup menolong, Tuhan itu terus menyertai, Tuhan terus menjaga oma-oma. Maka langkah oma-oma semakin luar biasa, semakin kuat imannya di tengah-tengah segala yang terjadi. Mungkin sekarang ada banyak kesulitan, apalagi kalau kita melihat ini pergumulan oma-oma ya. Kalau sampai misalnya keluarga kita, anak kita, cucu kita mengalami PHK, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, tentu oma-oma ikut bergumul, ikut merasakan, ikut memikirkan. Maka mari oma-oma teruslah menatap ke depan. Yang ketiga, mengarahkan diri kepada hadiah, yaitu panggilan surgawi. Filipi 3 ayat 14 berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oma-oma jangan melihat ke belakang lagi. Apa yang terjadi di belakang itu sudah menjadi kenangan yang sebentar saja kita ingat. Selebihnya kita mau mengarahkan pandangan kita untuk kita siap menerima panggilan surgawi. Tuhan sudah memberikan yang terbaik di hari-hari ke depan di dalam kehidupan kita. Mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Kalau kita enggak fokus kepada Tuhan, kita enggak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita gampang terombang-ambing oleh kesulitan yang terjadi saat-saat ini. Seperti Petrus, ketika Petrus minta supaya dia bisa mendekati Tuhan Yesus, berjalan di atas air, bagaimana? Waktu awal, iya, Petrus fokus mau menuju kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dilihat angin badai bertiup begitu kencang,
Petrus tidak lagi fokus, dia akan menuju kepada Yesus. Yang dia pikirkan adalah kesulitan atau tantangan angin badai yang ada di sekitarnya. Akhirnya tenggelamlah Petrus. Tetapi untung Tuhan Yesus menarik tangan Petrus dan Petrus boleh terselamatkan, tidak tenggelam. Oma-oma yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hal-hal yang terjadi, situasi akhir-akhir ini, maka itu membuat kita goyah. Tapi kalau kita tetap percaya, Tuhan Yesus tujuan kita, Tuhan Yesus fokus kita. Apapun kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita akan tetap percaya Tuhan Yesus Kristus adalah milik kita selama-lamanya dan kita sedang menuju kepada Kristus. Maka sore hari ini oma-oma, 3 hal yang menjadi pesan firman Tuhan. Kenalah Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang ada di dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan ada dalam kehidupan oma-oma semuanya. Di rumah masing-masing Tuhan menyertai oma-oma. Di rumah masing-masing Tuhan memberikan penghiburan kepada oma-oma. Di rumah masing-masing Tuhan memberi pertolongan kepada oma-oma. Yang kedua, oma-oma jangan lagi menoleh ke belakang. Hidup kita yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana saya hidup seturut firman Tuhan, bagaimana saya setia kepada Tuhan, bagaimana saya tetap berharap hanya kepada Tuhan, tidak berharap kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dan yang selanjutnya, tetaplah engkau setia, menantikan Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, mengarahkan diri terus kepada Tuhan, mengisi waktu-waktu kita dengan terus kita melihat Tuhan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. Maka oma-oma akan menemukan sukacita, akan menemukan kebahagiaan dan kekuatan melimpah-limpah dalam kehidupan kita, karena hidup kita fokus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana hidup kami harus terus difokuskan kepada Tuhan, hidup kami harus terus diarahkan kepada Tuhan. Kami tidak mengingat-ingat hal-hal yang mungkin menyakitkan dalam kehidupan kami, hal-hal yang mungkin membuat kami harus melihat keberhasilan kami di masa yang lalu, tetapi kami mau sekarang ini hidup bagi Tuhan. Sekarang ini hidup kami untuk Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami tetap bisa setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala tantangan, khususnya pandemi COVID-19 ini yang banyak sekali menyulitkan kami. Maka Tuhan, Engkau yang memampukan kami tetap dan terus percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Oma-oma bisa mempersiapkan amplop dan persembahan dimasukkan ke dalam amplop, bisa dituliskan persembahan Parentalia untuk hari ini. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, secara khususnya firman Tuhan yang hari ini kami dengar, dan biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jalannya pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami menyerahkan persembahan
Tuhan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya Pendeta Joyce akan menutup ibadah kita sore hari ini di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami bersyukur kami boleh beribadah sore hari ini secara online, dan kami percaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua. Engkau memberkati setiap oma-oma di rumah masing-masing dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkat kesehatan, berkat sukacita, bahkan damai sejahtera selalu menjadi bagian dalam kehidupan oma-oma semuanya. Terima kasih Bapa, kami menutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, oma-oma yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari istimewa di mana oma-oma ibadah Parentalia merayakan ulang tahun yang ke-10. Sungguh hal yang luar biasa, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam setiap persekutuan kita sehingga oma-oma semakin kuat dalam iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. 10 tahun Tuhan menyertai ibadah Parentalia, dan saya yakin percaya Parentalia semakin menjadi berkat dimanapun berada. Kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun ini, kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday. Saya undang oma-oma untuk bangkit berdiri. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita meniup lilin, oma-oma dan juga Bapak Kepala Ibu untuk mengucapkan make a wish. Silahkan berdoa. Amin. Tiup lilinnya, kita nyanyi bersama-sama ya. Saya undang oma untuk bawa kertasnya ke depan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Luar biasa, silahkan duduk oma-oma yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya serahkan kepada Ibu Iman untuk menyampaikan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, di mana kita Parentalia berkumpul pada sore hari ini, di hari ini ulang tahun kita yang ke-10. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kita semua ibu-ibu, oma-oma, yang selama 10 tahun kita telah beribadah, walaupun dalam kondisi apapun, kita tetap semangat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Apalagi di pandemi pada saat ini, kita tetap beribadah di rumah.
dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kita tetap semangat sampai dengan saat ini. Perlindungan nyata dari Tuhan luar biasa. Apapun yang kita hadapi, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mau putus asa, kami tetap semangat bersukacita di dalam Tuhan. Kami berkeyakinan bulan depan kami akan setia kepada Tuhan untuk menyongsong hari kelahiran Tuhan. Kami mau sepakat, kami mau setia kepada Tuhan. Bulan depan kami akan parentalia di hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekali lagi ini hari yang istimewa karena ada kaum parentalia yang berkumpul dalam rangka merayakan hari ulang tahun mereka. 10 tahun bersama dengan Tuhan, bahkan tahun ke depan kita selalu dalam penyertaannya. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama. Segera kita akhiri untuk acara ulang tahun hari ini di dalam tangan Tuhan. Perlu saya ingatkan, kaum parentalia telah mengambil komitmen bulat tekad bahwa bulan yang akan datang mereka akan kumpul khusus kaum parentalia, dan itu kumpul dalam rangka menyambut dan merayakan hari Natal. Kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami di tengah-tengah pandemi virus corona, di tengah-tengah wabah ini. Kami terus memandang Tuhan dan kami sehat, kuat, dan karena semua anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sepanjang 10 tahun Engkau menyertai kami, sepanjang 10 tahun Engkau menuntun, membimbing kami, dan Ebenezer bukan hanya sampai hari ini, tetapi ke depan kehidupan kami parentalia, apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah jauh dari kami selalu di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka hari ini kami menyerahkan seluruh parentalia, secara khusus yang hadir pada hari ini, Tuhan, Oma Galiati, Eyang Sutoro, Mami Kurnia, kami serahkan juga Ibu Iman di dalam tangan-Mu, juga kami semua pengurus. Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau sudah menolong dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghadapkan wajah-Nya kepada kami, Engkau menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami sukacita, berkat berlimpah, bahkan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Ya, silakan duduk. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.